Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita meneruskan Bapak Saudara studi kita kristalisasi. Masih Injil Markus. Kali ini tema yang kita ambil adalah pengutusan. Jadi ini pengutusan itu ya apostolos itu istilah Yunani atau yang diutus ya. Kita akan bahas ini tentu yang 12 rasul, tapi juga mengenai Yohanes Pembaptis karena dia juga seorang yang diutus ya sebagai ya untuk meratakan jalan lah bagi Tuhan. Kita akan bahas dulu bahwa orang yang diutus ini, yang ditetapkan ini dipilih oleh Tuhan Yesus ya. Kalau kita lihat di pasal 3 itu ada penetapan yang ke-12 orang itu, pasal 3 ayat ke-14 ya. Jadi di sini saya coba baca enggak semua ini ya. Dikatakan kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Jadi ini mutlak adalah kehendak Tuhan Yesus. Ya tentu di bagian lain Injil di situ Yesus berdoa dulu. Ya dia tentu bertanya kepada Bapaknya di sorga ya, dalam pergumulan ya dia pilih 12, termasuk Yudas itu juga orang yang dipilih ya dengan suatu ministry tertentu ya, karena emang sudah yang tertulis itu harus digenapi bahwa akan dikatakan di sana orang yang makan roti denganku mengangkat tumitnya. Artinya Yudas memang ditetapkan dipilih ya untuk menjadi ya alat lah di tangan Tuhan untuk mengkhianati dan menyerahkan Yesus kepada Sanhedrin itu ya. Ini mengenai pilihan ini, penetapan ini udah nggak usah dibahas lagi ya. Ini soalnya ini kedaulatan Tuhan. Jadi kenapa Tuhan pilih yang ini? Kalau secara manusia nggak ada seorang pemimpin pun mau pilih orang-orang ini. 12 orang ini orang-orang yang sederhana. Ya sini ada yang nelayan, ada yang ya bekas pemungut cukai, ada yang bekas pejuang, juga ada Simon orang zelotis itu pejuang ya. Bukan orang-orang yang katakanlah yang punya kedudukan, punya pendidikan atau kaya, enggak begitu. Kebanyakan orang bahkan pemimpin mungkin dia pilih ya orang-orang kayak Gamaliel lah ya, atau Yusuf Arimatea atau Nikodemus ya, atau orang-orang yang punya pengaruh dah. Tapi di sini Tuhan enggak. Kehendaknya beginilah ya. Jadi enggak usah lagi kita kenapa demikian? Ya sudah, itu adalah kehendak daripada Yesus sendiri. Sudah dipilih ini jelas, ini ada sudah pemilihannya ini jelas, juga diutus ya, nanti kita lihat pasal 6. Itu pun jelas apa disuruh apa gitu loh. Jadi bukan diutus enggak jelas apa yang mau dikerjain. Intinya tuh kejelasan. Coba kita pasal 6 ini ya, ayat 6 sampai 13. Kita enggak usah baca semua ya. Coba dulu kita lihat aja hal-hal yang perlu kita sharekan saat ini ya. Itu aja. Mari kita melihat dulu pasal 6 ayat 6 sampai 13 ya. 6b di sini ya. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Jadi 6 kelompok ya. Ia memberi mereka kuasa atau otoritas atas roh-roh jahat. Yang berikut di bawahnya juga bahwa mereka diberikan otoritas juga untuk karunia penyembuhan. Jadi mereka di sana disuruh diutus ya, sampaikan yang harus disampaikan pun jelas. Ayat 12 itu, pergilah mereka dan memberitakan bahwa orang harus bertobat. Ya. Itu suruh bertobat. Setelah itu Tuhan berikan kuasa untuk mengusir setan dan menyembuhkan. Ya di sini dikatakan di ayat 13 mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jadi mereka diutus. Ini ada persyaratannya ya, ada persyaratan. Kita baca dulu persyaratannya agak lucu juga ya sebenarnya kelihatannya ya.
Coba lah, ayat 8. Dan berpesan ya, ini Yesus berpesan kepada mereka supaya pertama, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka. Bayangkan ini ya. Yang kedua, kecuali tongkat, boleh ya. Roti jangan. Bekal pun jangan. Uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki ya, pakai sendal maksudnya. Tapi jangan memakai dua baju. Kepada yang bayangkan saudaraku ini ya. Katanya selanjutnya kepada mereka, ini ada pesannya juga. Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ. Ya, sampai kamu berangkat dari tempat itu. Jadi artinya nggak boleh pindah-pindah. Kalau udah masuk satu desa, satu kota, tinggal di rumah itu, diterima di situ, tinggal di situ terus. Ya, sampai nanti pergi. Kalau sudah selesai tugas di situ, ya. Kemudian, dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ, dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Nah, jadi, ini harus kita ingat dulu ya, bahwa ini pengutusan ketika Tuhan Yesus belum mati, bangkit, dan naik ke surga. Belum. Jadi ini satu kasus khusus lah kalau kita bilang ya. Kasus khusus di mana murid-muridnya disuruh ya untuk apa? Memberitakan bahwa orang harus bertobat. Ini mirip juga ya dengan Tuhan Yesus juga bilang, dia juga memberitakan Injil ya. Dan Injil itu artinya kita sudah bahas itu dalam Markus 1 ayat 14-15. Injil itu adalah bahwa kabar baik itu adalah bahwa kerajaan Elohim sudah dekat. Pemerintahan Elohim sudah dekat. Ya, dan sebagai tandanya maka terjadi pengusiran setan, penyembuhan, dan juga mujizat-mujizat, termasuk mujizat roti itu. Ya. Nah, jadi ini kasus khusus ya, tentu kita tidak, bukan berarti kalau ada orang diutus yang nggak boleh bawa dua baju dan sebagainya, itu hal-hal yang kasus yang khusus lainnya. Coba dulu kita langsung aja masuk kepada orang bilangnya kalau di Matius itu amanat agung ya. Mari kita lihat kalau yang di Markus ini pasal 16 ya, pengutusan juga ini ya kepada murid-murid secara khusus ya. Nah, di sini dibilang ke-11 ya, pasal ayat 14 ini pasal 16. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu, karena Yudas kan sudah gantung diri kan. Ketika mereka sedang makan dan dia mencela, yang ini karena murid nggak percaya Yesus bangkit. Dan kemudian lalu, dikatakan ayat 15 ini, ia berkata kepada mereka, ini yang mereka ini yang 11 ini, pergilah ke seluruh dunia. Nah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini nggak dikasih lagi syaratnya, harus nggak boleh bawa baju, nggak boleh bawa uang, nggak ada lagi persyaratan begitu. Pokoknya pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, ya artinya pemerintahan Elohim. Jangan beritakan yang lain, nggak boleh, ya. Makanya harus dipelajari dulu Injilnya itu apa. Jangan nanti beritakan orang supaya sukses, ya. Beritakan lagi supaya krisis ekonomi kau akan tertolong. Beritakan soal kesembuhan. Bukan itu. Memang itu tandanya, ya. Artinya manifestasi yang Tuhan di sini dikatakan meneguhkan. Perhatikan ayat 20 di bawah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil. Jadi hanya Injil yang diberitakan. Jangan yang lain. Ya, kabar baik pemerintahan Elohim itu diberitakan. Kabar baik bahwa kerajaan Elohim sudah datang. Sedang datang dan akan nanti tampil lagi ya secara full di muka bumi ini. Itu harus diberitakan ya, jangan yang lain. Jangan pemberitaan kesembuhan, mujizat, itu hanya tanda aja. Karena di sini dibilang ya, mereka pun pergilah memberitakan apa? Injil. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu, artinya kabar baik itu, dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tanda-tandanya ini apa? Setan-setan diusir, orang sakit disembuhkan. Jadi sini kalau di sini atas ada tambahan lagi ya, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka ya, bagi yang percaya. Mereka akan pegang ular, minum racun maut,
mereka tidak akan dapat celaka dan sebagainya itu ya. Nah, itu tanda. Jangan itu yang diberitakan, ingat ini ya. Karena ini dalam dunia kekristenan ini sekarang banyak yang diberitakan bukan kabar baik mengenai kingdom. Bukan kabar baik mengenai pemerintahan Elohim, bahwa Tuhan memerintah. Ya, di dalam dan melalui orang-orang kudusnya, maka dipelajari dulu kingdom itu. Karena itulah Injil itu Injil kerajaan sorga. Ya, bukan Injil-Injil yang lain, ya. Bukan mengenai tanda-tanda ini harus diberitakan. Enggak ada dibilang di sini, beritakanlah bahwa orang sakit akan disembuhkan dalam nama Yesus, bahwa orang yang bisa kelaparan, krisis ekonomi lagi bisa ini, yang kerasukan setan bisa diusir. Enggak harus itu. Ini yang saya berulang kali katakan. Dosa itu artinya hamartia, istilah Yunani itu cuman artinya meleset. Meleset, disuruh beritakan Injil, pemberitaan Elohim, yang diberitakan ini. Ditanya lagi sesuai kebutuhanmu apa? Kau mau apa? Sakit, didoakan dalam nama Yesus. Lapar, kasih makan bagaimana? Bisnismu hancur, doakan dalam nama Yesus. Memang itu baik, tapi bukan itu yang diingat loh ya. Kita diutus untuk beritakan Injil kerajaan surga. Jangan meleset, jangan bikin dosa. Jangan bikin dosa, jangan bikin meleset. Jadi ke situ. Jadi soal kebutuhan manusia, ini bukan soal kebutuhan manusia ini. Kita disuruh memberitakan kebutuhan Tuhan, yaitu bahwa pemerintahan Tuhan, kerajaan surga ini mau ditegakkan di bumi. Itu rencana Bapa dari semula itu. Ya memang kalau kerajaan surga ditegakkan di bumi, efeknya atau tanda-tandanya, iyalah orang akan ada damai sejahtera, yang sakit disembuhkan, yang kerasukan dibebaskan. Ya bagaimana mungkin kerajaan surga datang masih ada yang kerasukan, kan nggak mungkin. Tapi jangan, saya selalu lihat ya dalam dunia kekristenan nih, khotbah-khotbah itu ya, kayaknya arah-arahnya tuh kepada pemenuhan kebutuhan manusia. Manusia butuh apa? Ya, sakit, kesembuhan, kerasukan, usir setan, krisis ekonomi karena itu apa mujizat roti ya, mujizat, masalah rumah tangga. Ini dosa ini. Saya nggak ragu lagi mengatakan itu dosa. Artinya meleset. Nggak disuruh kita untuk mulai dengan kebutuhan manusia. Kita harus disuruh memberitakan kebutuhan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Bapa. Apa? Menegakkan kerajaannya di bumi. Jadi kita nggak disuruh kau butuh apa. Bukan itu. Firman Tuhan bilang bertobatlah karena apa? Bukan karena kau nanti akan sakit sembuh. Bertobatlah bukan karena kau nanti bisnismu hancur kau bisa pulih. Bukan itu. Bertobatlah terus nanti rumah tanggamu dipulihkan. Bukan itu. Bertobatlah sebab kerajaan sorga itu mau datang. Kebutuhan Tuhan tuh dia mau memerintah bumi ini gitu loh. Pemberitaan kita mesti fokusnya kingdom. Jangan beritakan yang lain. Saya udah berkali-kali bilang saya di Facebook saya itu, saya bikin di bawah itu pemberita kerajaan sorga. Saya memang memberitakan kerajaan sorga. Saya nggak disuruh untuk nanya-nanya orang kok sakit mau didoain supaya sembuh. Saya nggak disuruh begitu. Tapi saya percaya kalau kita beritakan firman kerajaan sorga, tanda-tanda itu akan menyertai. Di sini dikatakan Tuhan turut bekerja ya bagi orang yang memberitakan kingdom ya. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tanda-tandanya itu urusan Tuhan. Dikatakan di sini memang ada tandanya, mengusir setan atau kesembuhan atau apa mujizat. Tapi biarkanlah Tuhan. Itu bagian Tuhan itu yang untuk meneguhkan. Bukan saudara dan saya. Soal peneguhan firman ya, itu urusan Tuhan. Bagian kita beritakan kerajaan surga. Nanti tanda itu menyertai. Ya. Urusan Tuhan lah. Untuk berbuat tanda apa aja terserah dia lah. Ya. Jadi ini jelas ini ya. Jangan bikin dosa ya. Jangan meleset ya. Jangan beritakan kesembuhan ya, enggak disuruh itu. Saudara dan saya enggak disuruh beritakan kesembuhan di dalam nama Yesus, enggak disuruh. Beritakan mujizat, bikin usir setan apa dalam nama, enggak disuruh. Yang disuruh beritakan Injil. Apa itu Injil? Pemerintahan Elohim,
akan datang dan sudah datang, sedang datang dan akan ditegakkan, dimanifestasikan dengan full di bumi ini. Itu makanya saya sekali lagi mengulang, di Matius 7 ayat 21 sampai 23 ada pemberita-pemberita yang ditolak di situ. Matius 7, catat itu ya, Matius 7 ayat 21 23. Kenapa mereka ditolak? Apa mereka berzina? Apa mereka melakukan percabulan atau apa? Enggak. Mereka ditolak karena tidak ikut aturan kingdom. Di bawah itu pasal ayat 23-nya. Mereka bilang gini, Tuhan, bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami, jadi dia memberitakan pengusiran setan dalam nama Yesus. Kemudian dia bilang lagi, bukankah kami bernubuat demi namamu? Jadi mereka itu kayak nabi, nubuat dalam nama Yesus. Kemudian mereka bilang, bukan kami bikin mujizat yang banyak mujizat demi namamu. Barangkali mujizat selain mujizat kesembuhan, mungkin mujizat roti, mujizat macam-macam lah. Demi nama Tuhan, Tuhan nggak sangkal, benar. Memang engkau memberitakan kesembuhan dalam namaku. Memang engkau melakukan mujizat demi namaku. Memang engkau bernubuat demi namaku. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Nah ini ngeri. Kenapa Tuhan nggak kenal dia? Ya karena engkau nggak kuutus untuk bicara itu. Orang-orang yang Tuhan utus itu pasti dia bicaranya kingdom, Injil. Nanti tanda-tanda Tuhan yang menyertai peneguhannya. Ya jangan bicarakan peneguhannya. Enggak, kita nggak disuruh beritakan peneguhan. Kita disuruh beritakan Injil, ya. Itu makanya saya yakin ini orang-orang yang ini nih yang di Matius 7 ayat 21 23 ini pasti pengkhotbah KKR ya, model begitulah ya. Karena orang banyak senang kan? Mujizat, krisis ekonomi, kesembuhan, usir setan, senang. Siapa yang nggak senang itu? Karena itu kebutuhan manusia. Tapi kita sekali lagi, kita diutus untuk memenuhi kebutuhan sang pengutus kita. Sudah tahu kan, kalau orang diutus, misalnya saya suruh saya utus kamu pergi dari sana. Kan itu ada kebutuhan saya ada kebutuhan, tolong kerjakan. Saya suruh, ya soal upahnya nanti saya kasih itu. Tapi kalau ada orang dia diutus, tentu dia mikirin kebutuhan yang lain. Waduh. Makanya ada ayat Tuhan, seorang prajurit Paulus bilang, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Memang ada penderitaannya soalnya. Dalam pengutusan ini ada penderitaannya. Bisa ditolak, bisa dikucilkan, bisa dilempari batu, bisa martir juga. Bisa. Tapi itu urusan dia lah. Tapi kata Paulus, seorang prajurit yang sedang berjuang, artinya sedang memberitakan Injil itu dalam arti dia sedang diutus. Dia nggak mikirin kebutuhan-kebutuhannya. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak mau memusingkan dirinya dengan urusan-urusannya. Supaya apa? Supaya berkenan kepada komandan. Ya sekali lagi ya. Nanti di hari penghakiman lah itu kelihatannya. Tapi saya yakin orang yang dipilih, ditetapkan, bukan hanya dipanggil ya. Karena dalam dunia Kristen ini banyak yang dipanggil, yang dipilih sedikit. Tapi saya yakin orang-orang pilihan Tuhan pastilah dia memberitakan kingdom. Pastilah dia memberitakan pemerintahan Elohim. Dia tidak beritakan mujizat dalam nama Yesus. Dia nggak beritakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dia nggak beritakan mujizat roti dalam nama, enggak. Dia nggak beritakan itu. Itu hanya tanda-tanda yang akan menyertai. Tapi pemberitaannya jelas kingdom. Bahwa pemerintahan Tuhan sudah dekat. Dan orang harus bertobat. Ya, kita udah bahas kalau bertobat dari yang lalu, dan bertobat juga konsepnya mengenai Mesias. Jadi puji Tuhan, pengutusan itu seperti itu. Ya barangkali kita Yohanes Pembaptis nggak usah dulu kita bahas. Dan kesimpulannya dulu lah. Ya kesimpulannya sederhana sebenarnya ini. Bahwa saudara disuruh, kalau memang dipilih kita, disuruh jelas beritakan Injil, kabar baik pemerintahan Elohim. Jangan fokus kepada mujizat-mujizat, jangan fokus kepada soal kebutuhan manusia, butuh roti lah, butuh ini, bukan. Kita nggak diutus memenuhi kebutuhan manusia, kita diutus memenuhi kebutuhan yang mengutus kita, komandan kita. Dia punya kebutuhan, dia raja di atas segala raja, dan punya kebutuhan
menegakkan kerajaannya di bumi. Tapi jangan khawatirlah kebutuhan manusia, dia bukan raja lalim. Dia raja damai. Ya. Jangan takutlah. Tapi saudara nggak boleh mikir-mikir ini. Termasuk mikir kebutuhan sendiri. Karena kerajaan seorang prajurit yang baik, kalau mau baik ya, kalau menjadi prajurit baik, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Itu urusan Tuhan nanti mikir. Kita beritakanlah Injil. Kabarkanlah itu. Kalau ditolak, tebaskan dulu. Dikasih. Pergi ke tempat lain. Gitu aja. Sederhana sekali ya. Oke, haleluya. Kesimpulannya jadi fokuslah kepada Injil. Itu aja lah. Beritakanlah Injil. Ya udah. Jangan pikir-pikir kebutuhan manusia. Itu nanti lah. Itu urusannya nanti. Ya. Urusan Tuhan itu nanti. Soal manifestasinya. Haleluya. Amin.